Facebook di Singapura itu bangun di Jurong, Pak Markus ya, itu 170.000 square meter. Perusahaan Bapak Ibu semua kena breach, kena hack gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, sayangnya di Indonesia udah nggak punya visibility, kita juga nggak sadar sedang di-hack. The biggest part of our digital transformation is changing the way we think. Kebayang nggak sekarang tahun 2022 ini, dan seperti kita semua sadari, kemajuan teknologi itu dipercepat ya, 5-10 tahun di depan gara-gara COVID ini. Semoga forum Jababeka Tech Forum kita nanti ke depan komunitasnya akan bertambah lagi. Orang-orang yang menyadari bahwa kita mau berubah sama-sama, kita menghadapi tantangan bisnis ini sama-sama. Inilah kita bersama ada di Jababeka Forum. Jababeka juga kepentingan untuk mensupport ini seperti tadi juga disampaikan oleh Bu Hadi ini. Jadi kita akan sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak untuk menunjang terciptanya satu era digitalisasi di dunia industri. Karena dunia industri ini pasti berkepentingan dan sangat ingin sekali mengimplementasikan Industri 4.0. Nah, oke ya. Nah, hari ini kita samping nanti Bapak Ibu semua ada yang ngomongnya, feel free ya. Ya Bapak Pak Diki, Pak Sukoco, Bu Hadi ini ya. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Diki, Pak Sukoco sama Bu Hadi ini. Pandangan masing-masing kan dari bisnismennya beda-beda nih. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya kita nggak usah bicara yang biodgal ya Pak, bisa simple ya Pak. Misalnya kita bagaimana kita tuh ya sebaiknya, ini banyak pelaku industri juga, supaya kita tuh bisa datanya aman Pak. Ini kan simpel ya pertanyaannya ya. Nah kalau misalnya kita bicara dunia startup, ya kan Pak ya, digitalisasi, ya tadi Bu Hadi disampaikan, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi deh, Telegram aja bisa disadap, ya kan. Nah ini gimana menurut Bu Hadi dulu deh, yang Ibu, yang cewek dulu. Silakan Bu. Terima kasih nih, pertanyaannya sangat luar biasa. Pak Rudi, jadi kalau kayak kemarin tuh contohnya terjadi di Telegram, itu cepet-cepet langsung mau nggak mau harus di uninstall, terus di block orangnya supaya ke preventing, karena itu tadi gerakan hackers tuh bisa silent tapi pasti gitu, dia nunggu di saat kita yang lemah. Makanya untuk mempreventing data ini penting sekali karena kerugian cost-nya kan tadi udah dengar dari Pak Ricky disampaikan bahwa kerugian akibat daripada kebocoran data ini sampai 6 triliun dolar US. Itu yang dilaporkan. Yang nggak dilaporkan bagaimana? Banyak kan, banyak lah, kita semua pernah lah ngalamin beli di online ketipu ya kan? Banyak sekali kejadian-kejadian yang angkanya kecil-kecil yang nggak dilaporkan. Maka dari itu Pak Rudi, kami nih Uninet berkolaborasi dengan DIG, dengan Pak Riki itu untuk menciptakan inovasi-inovasi bagaimana memprotek data pribadi dan juga memprotek data perusahaan. Nanti Pak Sukoco dan Pak Riki bisa lebih dalam lagi strategi kungfunya. Yeah. Monggo. Oh iya, udah pegang mic. Silakan, Pak. Baik, saya dulu katanya kata Pak Sukoco. Jadi kalau saya sih berpandangan gini Pak Rudi. Kita kan sekarang masuk ke industri 4.0 ya. Tetapi kalau dari sisi society 5.0. Nah, kenapa nih? Kenapa enggak society-nya juga 4.0? Jadi dalam konteks itu filosofinya bahwa human it has to be more advanced than technology. Society 5.0 itu harus lebih advance dibandingkan teknologi di industri 4.0. Artinya apa? Artinya dalam rangka memprotek data kita harus tahu dulu nih sebagai as human, sebagai pengguna, sebagai pemilik, mana sih data yang sifatnya public, mana data yang sifatnya private,
mana data yang sifatnya limited itu artinya hanya beberapa pihak saja yang boleh tahu gitu ya. Jadi kita perlu melaksanakan namanya data governance di internalnya kita. Nah, data governance itu salah satu fokus yang security itu gali gitu. Nah, kadang kita lupa nih ketika ngomongin tentang internet, sosial media apalagi gitu ya. Kita semua share tuh, gitu kan. Misal contoh sederhana. Saya pernah negur salah satu tim resepsionis di kantor gitu ya. Dia melakukan apa namanya kalau di Instagram itu apa? Instastory engagement dengan salah satu maskapai dan yang datang itu emang ada beberapa timnya itu yang tahu sendiri kan, pilot itu badannya tinggi, gagah, ganteng, putih gitu kan. Nah, ini datang dengan tim yang sangat luar biasa dan emang project ini lumayan agak sedikit prestis gitu. Dia dengan enaknya melakukan Instastory bahwa kita akan engagement dengan maskapai ABCD. Sebelah kita belum deal. Akhirnya saya sempat please take down your story because ini akan mempengaruhi terhadap engagementnya kita. Sangat boleh jadi ketika kita menampilkan harga sekian, kemudian ada kompetitor kita yang tahu potensi harganya sekian, kemudian kompetitor kita menurunkan harganya, maka engagement akan balik ke kompetitor kita kan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu yang harus kadang kita ketahui. Jadi kita harus tahu data mana atau aktivitas mana yang menjadi public consumption atau aktivitas atau data mana yang menjadi private consumption. Jadi harus bisa mensegregate itu. Termasuk misalkan alamat rumah, kemudian nomor telepon, NIK dan sebagainya. Kita juga harus tahu bahwa bisa potensi loh, bisa ada potensi untuk dieksploitasi oleh penjahat. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Siap. Jadi mungkin saya jawab dari sisi aspek industri data center ya Pak, mengenai ketahanan dan kebocoran data lah ya. Dan balik lagi sih yang paling fundamental ya, balik lagi mengenai keinginan dari perusahaan tersebut, gimana mereka mau merancang arsitektur dari security ya kan, sistemnya mereka. Dan kebetulan balik lagi layer 1 Pak, physical. Dan kami di sisi MetaDC itu bisa menjawab semua kebutuhan itu. Enggak semua data center bisa memberikan contohnya dark fiber ya kan, services ke customer ya kan. Nah, kami bisa memberikan, tentu didukung juga dengan Jababeka ya kan. Nah, kembali lagi yang paling fundamental ya kan, kita mesti mengisolasi sih Pak. Isolasi yang paling pertama adalah physical ya kan. Kalau memang ya kita nggak mau bisa diakses ya udah kita buat private kalau tadi istilahnya Pak Riki kan. Dan itu ya balik lagi ke konfigurasi jaringan ya kan. Walaupun di atasnya yang mungkin Bapak Ibu tahu mengenai OC layer ada 7 ya kan. Semakin tinggi ya semakin tinggi juga resikonya ya kan. Ya untungnya saya mainnya di layer 1 aja dulu Pak ya kan. Ada sih 2 dan 3 ya kan. Tapi kami bisa memberikan solusi ya kan. Kebetulan kami di wilayah Jababeka, ini saya selalu promo Jababeka nih Pak Rudi ya kan. Makasih Pak. Nah, dengan integrasi jaringan yang sudah dimiliki oleh ICTEL ya kan. Ini menjadi satu value kalau Bapak Ibu selaku tenan di Jababeka Real Estate. Oh iya. Kami itu sudah terintegrasi ya kan dengan networknya ICTEL ya kan. Di sini juga banyak teman-teman player dari provider saya lihat pun itu juga terbuka ya kan. ICTEL sangat supporting sekali ya kan. Nah, dan dengan adanya kami memberikan layanan data, pusat data yang secara fisikal, yang tadi saya sampaikan aspek keamanannya kami jaga dengan betul, comply ya kan. Ini menjadi satu langkah awal sih untuk menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memulai gimana caranya membangun ketahanan data perusahaan milik Bapak sekalian. Mungkin dari saya seperti itu Pak Rudi. Oke, makasih Pak Sekoco. Nah, ini diskusinya makin menarik. Tapi Bapak Ibu boleh ini loh. Boleh kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya. Nanti itu ya. Hadiahnya juga. Hadiahnya pantun lah ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu semua, kami itu di Jababeka karena setiap hari melihat ya, menyaksikan perkembangan industri itu, Pak Sekoco, Pak Riki, Bu Hadi ini. Dari mulai sebelum COVID itu bagaimana banyak yang masih manual, konservatif. Nah, saya sering kasih ibarat contoh ini Pak, seperti dulu awal-awalnya Gojek berdiri. Banyak pertentangan dari namanya ojek pangkalan dan yang konvensional. Tapi what's happening now? Ya kan? Semuanya terpaksa dan dipaksa akhirnya mengikuti yang sekarang ini. Nah,
Saya yakin ya Bapak Ibu semua juga mungkin pelaku-pelaku industri setelah COVID ini, mungkin dalam masa COVID lah kita dipaksa juga untuk bisa mengikuti yang sekarang kita sedang diskusikan nih Pak. Termasuk industri 4.0, 5.0. Apa yang terjadi dengan kita adalah di industri mau nggak mau akan mengikuti yang namanya automation. Ya, automation itu tidak juga bisa dicegah. Ya Pak. Nah ini saya mau tanya nih sama Bu Hadi ini, saya langsung semua nih bagi data Pak. Karena di sisinya berbeda. Nah dalam rangka Pak, kita mempersiapkan implementasi industri 4.0 yang tidak juga mudah. Ya Pak, apa yang kita mesti persiapkan? Pasti salah satunya persiapan security ini. Nah mungkin dari pandangan Ibu Hadi ini, gimana dari Pak Sukoco sebagai data center dan Pak Riki? Silakan Bu Hadi ini dulu. Jadi yang paling utama yang harus dilakukan adalah kita harus membangun mindset. Nilai-nilai mindset di perusahaan kita. Mindsetnya dulu deh kita benahi. Mindset kita mau berubah. Mindset yang old traditional, pemikiran-pemikiran dulu itu harus ditinggalkan. Jadi membangun nilai, kita ngelihat di nilai-nilai usaha kita masing-masing. Karena kalau udah nggak go digital udah pasti ketinggalan. Yang namanya nanti uang kertas akan digantikan dengan digital money. Nah kita akan menyadari ini. Kenapa? Karena kan kita tahu kertas itu tetap aja buat antar virus tuh riskan kan. Pasti ke depan akan tergantikan dengan digital. Bagaimana kita perusahaan ini akan menghadapi transaksi dengan semua serba digital. Emang digital gampang? Enggak juga. Saya dengar cerita dari Pak Riki, yaitu ada salah satu institusi besar. Bisa loh CEO-nya mentransfer ngeklik $1 juta dengan transaksi digital. Jadi tantangannya adalah mindset. Mindset kita mau berubah. Culture di perusahaan juga semua pada direksinya harus menyadari bahwa kita harus melakukan perubahan. Dan itu tidak hanya melakukan perubahan, tapi mempersiapkan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Dengan kita mengetahui bahwa transformasi digital itu the world on your hand gitu loh. Semuanya udah dalam satu tangan. Dalam satu tangan ini itu bisa mudah, tapi juga bisa berbalik juga kepada kita. Inilah Pak Rudi. Semoga forum Jababeka Tech Forum kita nanti ke depan komunitasnya akan bertambah lagi. Orang-orang yang menyadari bahwa kita mau berubah sama-sama, kita menghadapi tantangan bisnis ini sama-sama. Inilah kita bersama ada di Jababeka Tech Forum. Terima kasih Pak Rudi. Silahkan Pak Sukoco. Siap, terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai industri 4.0, pasti kan salah satu turunan dari automation ya Pak, tadi yang Pak Rudi sampaikan. Nah balik lagi sih, ya kan, there's a reason kenapa kami juga mau eksis di Jababeka ya. Jababeka salah satu real estate industri industri terbesar ya Pak di Jawa ya kan, dan kami ingin memberikan satu solusi ya kan terkait dengan latency. Bicara mengenai automation ya kan, semua proses yang ada itu kecepatan transmit data itu penting. Ya kan? Dan pilihannya memang bisa dibangun ya kan, pusat data atau room server itu di tempat di sana. Nah, ketika kami memberikan satu fasilitas baru dengan dari sisi tingkat keamanan ya kan, infrastruktur yang kami miliki data center, moga-moga itu bisa mensupport sih data proses transformasi Jababeka bisa mendukung industri 4.0 untuk tenan-tenannya dengan berkolaborasi dengan fasilitas data center kita Pak. Dengan latency yang kita bisa berikan jauh lebih baik karena dalam satu jaringan yang sama. Mungkin dari saya seperti itu. Baik Pak Rudi, ini menarik sih menurut saya. Apa sih yang harus kita siapkan menghadapi industri 4.0 ya. Jadi yang notabene secara karakteristik automation menjadi bagian dari output sama outcome yang akan kita dapatkan ya di industri 4.0 ini. Nah, kalau berbicara dari sisi security gitu ya, ketika berbicara tentang automation, maka akan ada banyak tools, akan banyak devices, akan ada banyak aplikasi yang saling terkoneksikan. Dan ini notabene akan mengurangi besaran
pekerja human resource-nya. Nah, dengan berkurangnya human resource, kemudian semakin meningkatnya perangkat-perangkat yang saling terintegrasi, baik dari koneksi interkoneknya lokal ataupun interkoneksi internet gitu. Ini menjadi sesuatu yang ladang bagi kami. Kenapa? Bagi orang suku itu ladang. Kenapa? Berarti ada potensi surface attack-nya meningkat. Ketika surface attack-nya meningkat, maka kalau bicara karya pedagang ini cuan gitu. Untuk kita eksploitasi cuan gitu. Nah, tapi bukan berarti kita menganggap bahwa apa yang sudah dibuat dalam industri 4.0 ini sesuatu yang negatif atau berdampak negatif terus terhadap perusahaan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa saya sepakat dengan Bu Ardini tadi bahwa harus ada perubahan mindset, ya kan, perubahan mindset. Maka di culture kami di cyber ini kita punya satu culture namanya adaptif. Bagaimanapun juga saat ini udah bukan evolusi lagi, Pak. Perubahan itu bukan evolusi, tapi revolusi. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi revolusi, kemudian kita masih menggunakan paradigma yang lama, kalau kata Bu Ardini, tidak adaptif, maka kita akan jadi fosil. Terhadap apa kita adaptifnya? Satu, ada 3 poin yang perlu kita persiapkan. Satu, people-nya. Adaptif terhadap perubahan teknologi itu sendiri. Jangan sampai ketika kita ngeliat, oh ini ada perubahan, kemudian tadi kayak kasusnya Gojek gitu ya, kata Pak Rudi, ojeknya pangkalan tidak menerima, kemudian masyarakatnya sudah tidak menerima, pemerintah juga tidak menerima kehadiran ojek, tapi ada manfaat banyak di situ. Nah, adaptif itu adalah kita ngeliat, oh ini ada potensi bermanfaat bagi kita, ada resikonya juga, betul ada. Nah, resikonya kita pilah, resikonya kita mitigasi, adaptifnya benefitnya kita angkat. Yang kedua adalah sisi proses. Yang tadi saya bilang, digital transformation itu bukan ngomong tentang mengkonversikan proses yang manual menjadi proses digital, tetapi mindset, pola pikir bagaimana proses yang manual ini bisa sangat efektif, bisa sangat efisien ketika dibantu dengan digitalisasi gitu. Nah, yang terakhir adalah teknologi. Seperti Pak Sukoso bilang tadi, teknologi kita ini sangat potensi untuk diacak-acak gitu sama-sama penjahat, termasuk secara fisikal gitu. Nah, apakah sekarang teknologi yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi itu sudah seadaptif itukah dalam menghadapi serangan-serangan cyber yang sekarang notabene semakin murah, semakin mudah, dan semakin banyak? Itu sih. Jadi ada 3 hal yang harus kita benerin di sisi people-nya, sisi proses, teknologi harus seadaptif mungkin dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, Pak. Oke, makasih Pak. Sebelum tanya, saya mau sharing dikit Pak. Ini bahwa JABK Tech Forum ini juga kita kolaborasi dengan namanya JABK Economic Forum, Bu Ardini, Pak Sukoco. Jadi kami itu juga membentuk salah satu forum lagi, JABK Economic Forum. Kenapa? Karena kami sadar juga bahwa setelah COVID ini, ya dunia ekonomi itu udah mulai bergerak, karena kita sadar semua. Nggak mungkin kita diam aja, menunggu terus, Pak. Kita mesti tetap jalan. Nah, di dalam JABK Forum itu, kita sudah launching dan sudah mendapat restu dari Pak Dirjen Kemenperin, Pak Eko, dan juga dari saya semangatnya itu ABG, akademisi, businessman, dan government. Nah, itu yang saya selalu dorong, Pak. Jadi kemarin tuh yang JABK Economic Forum yang pertama itu saya mengundang akademisi dari Rektor Presiden University, ya businessman-nya adalah satu grup Astra, dari government-nya Pak Dirjen Kemenperin. Nah, jadi sukses. Mestinya sih kita bikin di bulan ini, tapi ya kita support lah sama JABK Tech Forum. Jadi kita mohon izin Bu Ardini nanti, jadi kita juga sama-sama. Jadi JABK Tech Forum adalah bagian dari JABK Tech Forum seri 2. Oke. Nah, yang kedua, kami itu juga punya namanya Fab Lab. Nah, ini Bapak Ibu semua, sebelum banyak nanya, langsung kita bisa making bisnis di forum ini. Saya dengan Pak Sukoco dengan Fab Lab udah langsung bikin bisnis baru. Ya, jadi kita akan nanti tunggu waktu ya Pak Sukoco ya. Welcome to the largest modern industrial estate of Southeast Asia, the Jababeka Industrial Estate, Cikarang.
Our story begins in 1989 with the massive development of Cikarang, where once nobody could see its potential. Now, after 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for all types of enterprises. Today, it has become one of the most important economic zones of Indonesia. Jababeka constitutes a massive 35% of total national export volume, creating employment opportunities for around 700,000 local residents and 10,000 expatriates who live in the city. Jababeka Industrial Estate is trusted by more than 2,000 national and multinational companies from 30 countries around the globe. It is one of the most advanced industrial zones, with state-of-the-art facilities and all the essentials that make industrial business possible. It has a very efficient access and transportation infrastructure that includes 4 exit and 4 access tolls, highlighting the transit-oriented development. Jababeka Industrial Estate is equipped with Industry 4.0 facilities and tools. It has fiber optics and telecommunication networks that boost the performance of the whole industrial estate. The licensing and administration process is also made convenient with one-stop digital services like our mobile app, G-Smart. Designed as an environment-friendly industrial area, it has proper waste treatment facilities that help us conserve the environment, and water treatment facilities that ensure a reliable and regular clean water supply for industrial needs, helping us avoid the need for exploiting natural water resources. Independent power plants in the Jababeka Industrial Estate guarantee the availability of continuous electricity supply. Jababeka Industrial Estate is proud of building the nation's first dry port, the Cikarang Dry Port, which has all the logistical facilities required for the complex import-export processes. Jababeka Industrial Estate is extremely secure. It has 24-hour security patrols, a fire brigade department and regional police, and army offices located within the premise of the estate. We always strive for both business and individual development. The prestigious President University and Information Communication Technology are the symbols of human development. They add value by providing qualified human resources needed for the industrial world in the Jababeka Industrial Estate. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that consists of commercial and retail centers, hotel, residential, healthcare facilities, and various sports facilities such as golf, swimming pools, eco-parks, etc. All of these facilities ensure the smooth running of business in the Jababeka Industrial Estate, the largest and smartest industrial estate in Southeast Asia. Oke, saya buka forum untuk bertanya. Oh ya, Fab Lab itu adalah fabrication lab bagian dari Jababeka Silicon Valley. Nah, itu lokasinya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari MHI ya. Lokasinya ada di lokasi strategis di lokasi Education Park, di mana itu adalah bagian dari Jababeka Silicon Valley. Sebenarnya ada CEO-nya, nanti dikenalin. Jadi jadi Bapak Ibu semua jangan ragu, kita akan terus komit Jababeka ini untuk masuk ke dunia digital, ya, masuk ke Industri 4.0 lebih serius lagi. Oke, saya buka nih forum tanya dari audiens. Silakan, Bapak Ibu semua. Ada door prize Bu ya? Ada hadiahnya. Hadiahnya Oh, siap ya. buat. Siapa nih? Mumpung ada ininya, expertnya. Jadi bayangin security itu kalau di gedung kan security pakai seragam Pak Riki ya? Betul. Ini nggak pakai seragam security ya, tapi powerful. Tapi saya juga ngasih tahu ke putra-putra saya ketika saya ditanya, ayah itu kerjanya apa? Saya satpam. Saya satpam dan mereka mengiyakan. Mas satpam digital. Digital nggak kelihatan Pak. Oke, siapa nih yang mau tanya? Biar lebih lebih seru. Oh ya, saya juga mau sounding nih. Saya itu juga diamanahkan untuk menghandle yang namanya Akademi Komunitas Presiden. Bapak, saya promosi ya, dikit nggak apa Bu ya? Nah, Akademi Komunitas Presiden ini bagian dari Yayasan Presiden University. Nah, Akademi Komunitas Presiden ini adalah
sebenarnya quote unquote seperti sosial ya, corporate CSR ya, CSR loh saya jadi grogi nih. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini ya, jadi kita akan mensupport banyak anak-anak kita yang mau bekerja, mau lanjut ke kuliah tapi nggak mampu. Mereka itu tersebar Bapak Ibu, jangan seluruh Indonesia deh, di Jawa aja. Kami punya cabang di Garut, di Purwokerto, dan Cianjur. Nah Bapak Ibu semua yang perlu anak magang, intensif, bisa silakan menghubungi tim kami dari AKP ini. Ya jadi ini separuh membantu teman-teman kita, anak-anak kita, programnya D1. 4 bulan di kami, 8 bulan di perusahaan-perusahaan. Oke, dikit promosi nih. Sambil nanya-nanya soalnya Bu. Promosi terus. Oke, kita tanya. Ayo. Kita Ini tanya balik. apa perlu di idrin mic-nya? Gimana? Silakan Pak. Ayo. Ayo, silakan. Yuk, Natasha. Biar lebih seru. Ini kan saya terus nanya, nggak seru ntar. Ayo, siapa? Bapak Ibu semua. Ayo nih, depan nih. Ayo. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Diki dari TUV North. Di kantor kami ada di Cibatu. Jadi saya tertarik sebenarnya dengan apa yang tadi Pak Riki sampaikan mengenai segregasi data gitu ya. Apa data yang penting, kita harus memilah data yang penting dan data yang tidak penting. Juga tadi ada mention dari Ibu Hardini mengenai pentingnya data pribadi kita. Ya, seperti yang kita ketahui lah bahwa di Indonesia itu data itu sangat murah dan mudah gitu ya Pak ya untuk didapatkan. Bagaimana kita bisa beli ya di dark web lah gitu ya kalau kita ngomong soal Mas Biorka kemarin. Nah, sementara di sisi lain kita harus melindungi data pribadi kita, tapi di sisi lain kita dipaksa untuk menyerahkan data pribadi. Contohnya sesimpel kayak kita berkunjung ke perusahaan gitulah, perusahaan atau ke gedung-gedung perkantoran gitu, di mana kita wajib menyerahkan KTP, wajib mengisi nomor telepon. Kalau kita nggak kasih, kita nggak bisa masuk gitu ya. Itu dengan kata lain ya kita dipaksa tadi untuk menyerahkan data gitu. Nah, simpel sih sebenarnya yang saya tanyakan atau pandangannya gitu. Bagaimana cara kita memanage data pribadi kita, sementara kita dikelilingi oleh pemaksaan-pemaksaan hal yang seperti itu. Itu Pak Riki. Terima kasih. Seru nih pertanyaannya. Ini pertanyaan kayak duluan mana telur sama ayam? Ayam dulu apa telur dulu? Atau ibunya ayam dulu gitu ya? Atau telurnya ibu ayam gitu. Jadi, oke. Ini sebenarnya perkara data ini bukan perkara yang sangat simpel sebenarnya. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang data pribadi terutama gitu ya, ini udah ngomongnya holistik Pak. Holistik. Makanya tadi saya sempat mention juga terkait dengan pertanyaan Pak Rudi tadi, apa sih yang harus kita siapkan? Salah satunya proses. Jadi kenapa kita harus mengubah atau merubah proses yang secara adaptif ini? Salah satu tadi, apakah ketika misalkan kita masuk ke gedung itu harus menyerahkan KTP duluan atau tidak? Kan kita bisa ubah metodenya. Semisal, Pak, wah ada yang hack nih, ada yang hack mikrofon saya nih, ada ngejam nih. Padahal saya nggak bawa jammer, ngetes ya. Jadi pada saat kita mau datang ke gedung, kan seharusnya bisa beberapa hari sebelumnya kita konfirmasi by email, ya kan? Nah dari email itu kita double check, validasi, minimal ada atau misalkan si gedungnya itu buat satu aplikasi. Saya pernah masuk ke salah satu data center, mungkin nanti saya juga akan masuk ke data center Pak Sukoso untuk melakukan bukan pengetesan lah, bukan ya. Jadi saya masuk ke salah satu data center. Beberapa hari sebelumnya saya dimintain beberapa identitas. Oke. Kemudian pada saat saya masuk, mereka cuma cukup melihat aplikasinya kita. Aplikasinya kita yang notabene di aplikasi itu udah encrypted. End-to-end-nya udah encrypted. Jadi pada saat saya masuk, saya coba scan, stick, udah selesai. Kemudian divalidasi. Di dalam, divalidasi dengan proses manual. Emang masih ada proses manualnya pada saat itu. Ditanya dari perusahaan mana, kemudian kita cukup melihatkan ini loh name tag saya. Di double check, divalidasi dari aplikasinya. Oh, udah selesai. Jadi waktu itu tidak ada lagi proses saya menukarkan KTP, enggak. Nah itu kan artinya proses itu menjadi berubah, adaptif kan.
instead of kita mengumumkan data. Tapi permasalahannya adalah itu baru satu perusahaan. Perusahaan yang lain gimana? Bisa nggak seperti itu? Atau di lembaga pemerintahan, contohnya misalkan kita sendiri udah menggunakan iktp tapi masih ngopi ngopi KTP pakai mesin fotokopi gitu kan. Nah, itu yang harus kita benerin sebenarnya. Jadi saya selalu berbicara adaptif terhadap proses. Orang ketika berbicara tentang security selalu pointingnya adalah, oh saya punya tools yang canggih, saya punya IDS, saya punya anti brute force, saya punya IPS, saya punya firewall. No, security semuanya adalah bagian dari security. Termasuk proses. Kita punya firewall yang kuat, kita punya IDS yang mahal, tetapi ketika misalkan tidak dikonfigurasi dengan benar, prosesnya tidak baik, ya sama aja kayak kita beli mobil Ferrari tapi pintunya kita lepasin dan kuncinya gelendingin di situ kan, termasuk BPKB sama STNK-nya itu. Nah itu apakah itu sesuatu yang aman? Enggak kan? Nah proses itu harus benerin. Ini adalah PR bersama, tidak hanya di sisi industri. Tetapi kalau kata Pak Rudi bilang ABG ya, akademisi, businessman sama government, ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng gitu. Nah, yang sederhana yang bisa kita lakukan saat ini adalah ketika misalkan ada satu informasi atau data yang terkait dengan data pribadi kita. Contoh misalkan kita beli barang online, kemudian saya tanya deh, siapa dari bapak-bapak ini semua ketika mendapatkan paket dari beli online itu digunting namanya, alamatnya, nomor teleponnya, ada nggak? Hanya satu atau berapa biji gitu ya. Termasuk kadang istri saya juga kalau harus menerima paket masukin di tong sampah, ini apaan, ada nama saya bilang kan. Orang-orang tahu saya kalau security, kalau misalnya mereka nyerang saya gimana, akhirnya apa, saya minta tolong gunting. Dan itu harus menjadi kebiasaan kita. Itu sederhana tapi dampaknya luar biasa. Nah dari sisi pemerintah, undang-undang PDP, RUU PDP, waktu saya juga di grup itu lagi ngebahas tentang RUU PDP itu pemerintah juga lagi gencar-gencarnya tuh memutuskan itu terus RUU PDP, apalagi beberapa saat ke belakang ada kejadian-kejadian yang berurusan dengan data pribadi. Jadi artinya apa? Artinya ada sisi benarnya bahwa pernyataan ini adalah data Anda dan Anda yang harus melakukan kewajiban untuk melindunginya, tapi ada sisi tidak benarnya. Kenapa? Karena sistemnya yang kita lakukan adalah memporak-porandakan data pribadi di mana-mana gitu. Nah, ya, jadi kita bareng-bareng. Saya tidak akan menyalahkan pemerintah, saya tidak akan menyalahkan industri, saya tidak akan menyalahkan personal, tapi kita bareng-bareng. Yuk, udahlah, yang sudah kita bangkit bareng. Kita mulai dari diri kita sendiri, praktis exercise mana yang bisa memungkinkan membantu untuk tidak terjadinya malpraktek dari penggunaan data-data itu sih. Kurang lebih gitu sih, Pak. Mungkin ditambahan lagi ya nanti di sisi industri kita juga udah mulai mencoba. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak ini sudah mau melakukan data governance di perusahaannya atau tidak. Nah, kalau belum, mulai dari sekarang kita klasifikasikan mana yang kategorinya adalah kategori critical, kategori public, kategori internal, kategori limited. Itu harus dimulai sehingga pada saat kita melakukan securing your organization, kita berdasarkan data itu. Kenapa? Karena tadi saya bilang kita punya firewall, tapi kita nggak tahu apa yang kita tutupin. Ya sama aja bohong kan? Datanya kita juga nggak tahu apakah di data yang masuk ke kita ini atau yang kita keluar ini apa data-data yang kritikal atau tidak gitu. Kalau yang tidak kritikal kemudian kita kasih firewall, ya kerjasama akan jadi kacau gitu. Tetapi kalau misalnya kita punya firewall kemudian kita tidak punya klasifikasi, data kritikal pun kita dikeluarkan kita nggak tahu gitu. Nah itu harus mulai dari sekarang sih. Oke, makasih Pak Riki. Saya mau juga sharing nih Pak. Mungkin Bapak Ibu semua pernah perhatiin nggak pemakai data internet terbesar Pak selama COVID tuh orang Indonesia loh Pak. Ayo siapa di sini yang nggak punya Instagram, yang nggak punya Facebook, semua pasti punya kan? Nah, saya mau tanya sama Pak Sukoco nih, Pak, Bapak itu bisa, kan kita tahu ya semua sekarang petanya data center tuh, saya pernah dikirimin Pak Sukoco, peta data center di Indonesia, banyak Pak, belum kita ngomong di dunia. Nah, apa yang membuat Pak Sukoco itu optimis Pak? Data center ini, kan kalau saya lihat Bapak bangun data center ini, sorry Pak ya, besar kan, bagus sekali ya, pasti investmentnya besar nih. Nah, mungkin boleh sharing Pak, optimismenya Pak Sukoco ini, yang bisa ditiru Pak sama teman-teman semua. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau bicara mengenai potensi, tadi saya sudah sempat sampaikan sih, ya kan, bahwasanya kebutuhan data, ya kan, penyimpanan data ya, pusat data center di Indonesia itu sangat besar ya kan. Sebagai gambaran bahkan yang tadi saya sampaikan,
Kita itu hampir 80% data kita di Singapura, tetangga kita lah, si Pak Markus. Which is itu kan sebenarnya bicara mengenai kedaulatan. Tinggal mengenai, kalau kita bicara mengenai keamanan kan kita bicara mengenai apa sih yang bisa kita kontrol. Itu nggak bisa kita kontrol tuh Pak. Dan ini sudah saatnya pemerintah memang lebih aware, karena tadi Bapak bilang mengenai government, dan kami pun lagi penetrasi lah ke mereka untuk membangun yang namanya awareness, kesadaran mengenai kedaulatan data itu sendiri, ya kan. Terlepas dari apakah itu dituangkan ke dalam regulasi atau tidak, ya kan. Menurut saya itu akan mendukung kami dari industri data center terkait dengan opportunity yang ada. Tapi di saat yang bersamaan itu bisa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan data yang ada di Indonesia. Nah, yang menariknya contoh ya, ini kebetulan selain Instagram kan lagi heboh TikTok lah ya Pak ya. Nah, TikTok itu sekarang udah lagi mau ngelebihin YouTube tuh Pak. Dari tren yang ada, rating yang ada, within this Q tahun ini pengguna YouTube itu kalah daripada TikTok aksesnya. Dan sekarang di Indonesia itu menjadi targetnya mereka Pak. Ya kan, kebetulan kami juga lagi follow up ya kan. Dan kebutuhan yang saya dapat informasi, TikTok itu kan ada dua ya, ada TikTok brand di luar sama Tauhin ya, untuk yang di China-nya. Dan itu hampir sama besar Pak penggunanya. Dan penggunaan kapasitas listrik, ya ini saya bicara lagi listriknya Pak ya. Di China itu TikTok aja 500 megawatt, one company only. Dan number of user di China dengan yang di worldwide dijadiin satu, itu hampir sama sekarang. Jadi kebutuhan yang di global itu hampir 500 megawatt juga untuk TikTok. Dan bayangkan kalau memangnya Indonesia itu negara kedua TikTok pengguna, ya kan? Dan yang menariknya kita adalah target e-commerce, ya kan? Karena yang pertama itu Amerika Pak TikTok, yang kedua Indonesia. Di Amerika nggak allowed untuk shopping pakai TikTok. Kalau di Indonesia, waduh, seceng 2000 juga transaksi Pak. Saya lupa berapa kemarin saya sempat dapat ini, dan itu nilainya cukup besar Pak, transaksi yang terjadi di TikTok. Dan itu memberikan disruption, dan kalau kami melihat itu peluang. Itu contoh lah salah satu content provider. Jadi kalau dibilang bicara optimisme, saya yakin nggak hanya untuk men-surfing dari yang luar, tapi kita bicara untuk diri kita aja sih Pak. Karena masih banyak data-data milik pemerintah Indonesia taruhnya di luar. Jadi itu satu market yang kita harus bersama-sama, kalau tadi Pak Riki sampaikan ya kita nggak bisa sendiri Pak. Kita butuh teman-teman ya kan, di sisi industri yang lainnya ya kan, provider ya kan, untuk bisa mengarah ke arah sana. Untuk apa? Untuk membangun yang tadi kedaulatan datanya kita, ya kan, itu fundamental untuk menjaga yang namanya tadi yang kalau Pak Diki ya tadi mention mengenai terpaksa gitu kan ceritanya kan. Nah, kalau saya pribadi kalau ada Pak Diki bilang ya saya sih pisahin handphonenya sih Pak. Kalau yang udah banyak tanya aplikasi allowed ya. Kita nggak usah ngomong KTP dulu ya Pak. Itu juga saya kadang-kadang ya saya nyelonong sih gitu. Tapi kalau udah allowed saya biasa pisahin gitu. Bahkan kalau peduli lindungi saya itu satu HP khusus untuk peduli lindungi. Itu balik lagi mengenai awareness sih yang tadi Bu Hardini bilang mengenai pola ya kan. Dan kalau bisa ya kita terapkan juga nggak hanya untuk data pribadi kita yang kita harus jaga ya kan, di sosial media dan yang lainnya, tapi juga untuk perusahaan yang tadi Pak Riki sampaikan. Mungkin gitu Pak Rudi. Makasih Pak. What is the meaning of Industrial Revolution 4.0? It is an era that connects the digital and physical world. An era where distance is no longer exists. An era that change industrial pattern from time to time. Today, industries keep evolving. Technology keep innovating, creating challenges that force humans to adapt through times. Facing these fourth industrial revolution challenges, Jababeka Industrial Estate presenting Smart Manufacturing Hub, the smartest building for Industry 4.0. A smart manufacture with a larger space that gives customers the alternative to relay out as they need, either for workshop, warehouse, office, lounge, and many more that can support your smart living. Smart Manufacturing Hub
located in the most strategic location with massive infrastructure development that have unlimited access of transportation and accessibilities. Surrounded by more than 2,000 national and multinational companies, 1,200,000 population, 730,000 manpower, also 10,000 expatriates, make Smart Manufacturing Hub become your best option to grow your business. Smart Manufacturing Hub supported with a world-class facility industrial estate such as high-capacity electricity, Cikarang Dry Port, natural gas, telecommunication network, clean and wastewater treatment plant, and 24 hours of fire station and security system that enable manufacturers to efficiently and effectively produce their goods in this fourth industrial revolution. Smart Manufacturing Hub also equipped with modern technology and smart building system, IoT and AI ready, electric vehicle charging system, automatic gate and rolling door, 24 hours of CCTV system, reception area, spacious office and balcony, along with skylight and louvers on the roof. A new benchmark of industrial development of world-class facilities that has fresh looks with the higher specification in finishing material which make it looks more luxurious. The Smart Manufacturing has wide opening, high ceiling, using solar panel, and supported by high technology known as Smart Eco Factory, which enables Smart Manufacturing Hub to be more eco-friendly and less power consumption. An AI manufacturer that can realize all your inauguration in millennial generation. And an integrated smart factory with IoT in all aspects, welcoming the product for Industrial 4.0 with the quantum leaps, high information tech. Smart Manufacturing Hub offer you two ultimate choices of premium and deluxe building that has high education facilities with unlimited reality and sustainable power supply. A perfect place for commercial, professional, or bureaucratic work. Two modern design of Type 525 and Type 309. Smart Manufacturing Hub is well equipped with exclusive services that designed to assist business owners in opening the unlimited business opportunities with various well-known business lines from multinational countries. Smart Manufacturing Hub can be your one-stop business solution to efficiently develop your business and facing competitive challenges of Industrial 4.0 for over 30 years. Jababeka has dedicated to help customers experiencing new ways of living. Because we are not building the landscape, but we are building the future. We are Jababeka Industrial Estate, beyond property. Are you ready to join us? Baik Pak, makasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak, dua nih. Tolong Natasya. Kita sampai jam 3 ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Heri Sujatmiko. Saya dari PT Putra Duta Buana Sentosa. Kebetulan kita punya kantor di kawasan Hyundai. Oke. Nah, Pindah apa aja BK Pak? Iya. Jok aja. Yang mau saya tanyakan mungkin ke Pak Sukoco yang pertama itu saya jadi terbuka ya, karena mungkin juga saya juga bukan anggota dari Forum Tech ini ya. Saya jadi terbuka bahwa data center itu memang diperlukan sekali. Karena kita juga develop sendiri juga kebingungan
di mana proses maintenance-nya, kemudian proses segala macamnya lah, belum lagi link-link yang masuk untuk backbone. Nah kita ada area, kira-kira nih Pak Sukoco, kalau 600 meter persegi itu kira-kira investasinya untuk bikin data center untuk sendiri itu berapa? Kemudian jika dibandingkan dengan kita menyimpan di data center yang misalnya di Meta DC, itu seperti apa kemurahannya? Itu yang pertama. Kemudian yang ke Pak Riki, selama ini kita mengelola server itu sendiri, di mana kita sering diganggu, baik lewat email, kemudian lewat aplikasi-aplikasi yang nyelonong dengan sendirinya masuk ke server-server kita. Itu bagaimana Pak untuk langkah-langkah awalnya supaya kita tidak dapat nyelonong-nyelonong, orang-orang bisa masuk, bisa lihat, karena di server kita banyak sekali ada aplikasi yang seluruh holding, kemudian ada lagi yang data-data keuangan, data-data pelanggan, itu kan kita harus protect ya. Langkah awal apa yang harus kita jalani Pak? Terima kasih. Silakan Pak, Pak Sukoco. Terima kasih Pak Heri, ini kawan lama banget nih Pak. Jadi kalau bicara mengenai investasi sebenarnya ada dua komponen sih Pak. Luasan pasti ya, tapi sebenarnya ada yang saat ini sering digunakan itu kesatuan megawatt Pak. Megawatt berapa sih mau dibangun ya kan? Karena bisa aja satu rak isinya itu 2 kilowatt ataupun satu rak 10 kilowatt. Itu berbeda investasinya. Nah kalau untuk memudahkan gambaran dengan asumsi kita build purpose data center building ya kan, dengan semua standar contoh minimal tier 3 itu at least di angka 8,5 juta sampai 9 juta US dollar per megawatt. Ya, itu untuk IT hall-nya doang, untuk IT facility-nya only. Ya kan? Ditambah lagi untuk misalnya Bapak belum ada bangunan misalnya kan, berarti mesti bangun di luar dari biaya konstruksi itu. Jadi kalau bicara mengenai apakah saving ya kan dan yang lainnya ya kan, tentu kalau saya di bidang pelaku industri ini ya pasti bilang wah ya pasti lebih saving gitu kan. Tapi jangan percaya saya Bapak Ibu ya kan. Kita mesti lihat tren yang ada, ya kan, perubahan yang ada, ya kan tadi ya adaptif, ya kan. Ketika banyak company bahkan perusahaan-perusahaan yang kelasnya udah enterprise, hyperscale, mereka itu udah memfokuskan dirinya dengan bisnisnya dia. Ya kan? Ketika tadi Pak Heri sampaikan memaintain human itu kan nggak gampang ya, operation dengan standarnya, compliance-nya. Jadi itu yang sudah terjadi dan itu udah terjadi juga di sisi Asia ya kan. Bahkan contoh, mohon maaf nih ya, perusahaan sekelas Google pun ketika mereka ke Indonesia mereka juga colo. Dia punya duit untuk bangun, gitu loh. Jadi itu satu hal ya kan. Walaupun ada juga sih Pak perusahaan cloud biggest cloud provider juga mereka bangun sendiri, ya kan, pakai investasinya sendiri gitu kan. Untuk mengisi servernya dia sendiri gitu. Jadi memang ada banyak pertimbangan. Kalau mereka mungkin bukan masalah efisiensi, lebih masalah secure. Tapi aspek secure itu kan dijawab dengan standar compliance-nya kita, ya kan. Kita memberikan semua ISO-nya kita, ya kan, prosesnya kita, ya kan. Dan itu memberikan confidence level ke customer untuk bahkan Pak mungkin bisa lebih percaya kita daripada orang yang ada di sana. Karena di timnya Bapak sendiri kan itu bisa jadi fraud ya tadi kan, treat di internal personnya Bapak. Ya kami di sisi proses human itu kita ada 2 lini, security guard di depan sama SOC timnya. Jadi itu kita jaga tuh Pak layernya. Jadi orang SOC itu nggak bisa keluar ya kan dalam tanda kutip ya kan, parameter di luar itu dijaga sama pihak security. Ya kan Sapam lah yang kalau tadi Pak Riki, ini beneran Sapam nih ya, bukan Sapam digital ya kan, ya Sapam ya kan, which is dia mereka punya peranan penting. Dan itu proses rotasinya, proses untuk compliance-nya kita jaga. Ya kan? Yang mungkin kalau kita surfing sendiri, wah pusing juga mikirin sampai sedetail itu kan Pak. Nah kami sudah memikirkan seperti itu. Jadi ada 2 layer secara human, secara reliability semua juga kita bangun dengan redundancy sistemnya Pak. Mungkin gitu Pak Heri. Nanti kalau perlu langsung aja. Ada proyekan ya jangan lupa telepon saya.
Oke, kalau tadi dari Pak Sukoso visibility terkait dengan keamanan secara fisikal ya. Tapi pertanyaannya, kalau tadi kata Pak Sukoso ketika present bahwa kalau kami jagain secara fisikal, kalau Pak Riki nanti bukan fisikal. Nah, saya pakai dukun biasanya itu, dukun digital kan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghalangi dukun digital itu kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita pasti dulu bahwa kita punya visibility yang kuat terkait dengan postur keamanannya kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan security assessment testing. Kebetulan di tempat saya juga ada satu service yang bisa mungkin sama Pak Heri bisa kita explore bareng-bareng gitu ya terkait dengan security assessment testingnya. Jadi dari situ nanti kita lihat seberapa banyak potensi vulnerability yang mungkin akan dieksploitasi oleh penjahat. Dilihatnya dari mana? Satu, biasanya ngeliat dari besaran port yang uncommon yang kebuka ke publik. Nah, itu biasanya teman-teman para penjahat itu akan menggunakan itu dulu tuh. Kemudian nanti mereka juga melakukan scanning terhadap aset digitalnya yang kita punya. Nah, nanti dari situ, dari aset digital yang hasil di scanning itu akan dilihat, oh ini ada potensi vulnerability-nya, kalau kita disebut dengan common vulnerability exposure, gitu, CVE. Oh, CVE-nya terkait dengan, saya Pak Heri menggunakan bahasa pemrograman Java misalnya, atau PHP lah, PHP gitu. Oh, ternyata pakai PHP versi sekian. Nah, dari versi sekian itu, kita kan punya database vulnerability-nya. Yang itu common, bukan sesuatu yang saya buat gitu ya, atau teman-teman buat kemudian di-exploit. Kita dulu dari common-nya. Oh, ternyata ini common. Kemudian kita coba exploit dengan menggunakan payload. Payload-nya itu udah common gitu. Nah, dari situ nanti akan ketahuan, oh ternyata jika dilihat dari maturitasnya, biasanya kita akan menggunakan 5 angka dari 1 sampai 5 gitu ya. Biasanya awal-awal ketika melakukan testing itu kan melihat, oh ternyata maturitasnya adalah maturitas 1 yang notabene itu masih ada hoax. Jadi konfigurasinya juga kadang masih belum benar, kemudian perimeternya juga kadang belum tersedia, terus dari sisi prosesnya juga kadang kita harus rapiin. Nah, nanti dari situ kan ketahuan. Lalu setelah itu kan ditanya, ini Pak Heri mau masuk ke level berapa? Karena posisinya masih di level 1 misalkan. Level tertinggi berapa Pak? 5. Mungkin nggak sih saya langsung ke level 5? Mungkin, tapi butuh effort yang besar. Dari sisi budget, dari sisi people, dari sisi proses berubah semua. Nah, biasanya kita akan melakukan roadmap terhadap kondisi yang pertama itu. Oh Pak, kalau misalkan Pak Heri langsung ke 5, jangan langsung ke 5. Kita buatin dulu yang kedua. Nah, dari kedua kita lihat, di situ ada checklist biasanya. Kita punya kayak semacam hardening checklist atau parameter untuk bisa sampai kedua. Pak Heri harus punya ini. Nanti dari situ akan terjadi gap, ya kan? Nah, gapnya itu akan kita tutupin. Pak, ini gapnya seperti ini. Kemudian Pak Heri menutupnya seperti apa? Apakah Pak Heri akan ditutup di tahun ini atau tahun depan? Jadilah roadmap IT-nya gitu salah satunya. Kemudian dari situ juga kita melihat dari sisi konfigurasi. Kadang yang tadi saya bilang orang ngedevelop, kemudian deploy naik production itu, tapi tidak melihat dari sisi konfigurasinya apakah ini sudah secure mungkin. Nah, makanya biasanya kami ketika sudah engage dengan salah satu partner gitu ya, atau dengan klien, kita akan lihat review sistem development-nya seperti apa. Kalau di IT kita kenal sebagai secure development life cycle, kalau di security itu kita tambahin dengan secure depannya. Secure software development life cycle, di mana unsur-unsur security sudah dimasukkan ke bagian yang paling awal. Kalau kita lihat bicara tentang tentang software development life cycle, itu diawali dengan development kan. Nah, ada sekarang namanya arsitektur. Nah, di fase arsitektur pun kita sudah masukin unsur security. Apakah dari sisi ancaman, kita sebutnya threat modeling gitu ya. Dari sisi potensi ancaman itu bisa muncul dari mana nih? Kalau kita pahami gitu ya, pada saat nge-develop itu sudah dibuatin yang namanya user testing scenario kan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah berapa banyak orang yang melakukan abuser testing? Kalau dulu kita kan user testing kan ini. Sebagai user saya pengen menggunakan aplikasi ini bisa ABCD. Tapi pertanyaannya, orang lupa, sebagai abuser saya bisa melakukan apa? Nah, dari situlah kita tarik ke belakang. Akhirnya apa? Kita juga ada yang namanya security architecture review services, kalau disingkat sebagai SARS, tapi bukan COVID ya. Security architecture review gitu akan membantu arsitektur yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Entah itu dari sisi aplikasinya, entah itu dari sisi prosesnya, entah itu dari sisi infrastruktur yang kita review. Oh, ternyata bagian ini ada potensi hole-nya nih yang akan bisa dieksploitasi orang. Tapi kalau saya sarankan
lebih baik kita awali dengan security assessment testing dulu. Salah satunya dengan menggunakan penetration testing atau security scanning. Nah, nanti dari situ juga akan biasanya akan melebar. Ketika di pentest, servernya yang bermasalah, berarti tutupin dong orang infranya. Tapi kalau misalkan aplikasinya bermasalah, kita runut ke belakang. Aplikasi dibentuknya seperti apa sih? Apakah sudah ada software development lifecycle? Apakah kalau sekarang mungkin teman-teman kenal dengan CI/CD ya? CI/CD pipeline-nya seperti apa? Apakah CI/CD pipeline sudah memasukkan unsur security metric di situ atau belum? Kalau belum ada, yuk kita gimana cara bikinnya. Nah, setelah itu muncul lagi belakang lagi. Tarik lagi ke belakang. Prosesnya seperti apa? Kita ada yang namanya Cyber Security Compliance Services. Apakah Bapak Ibu akan comply terhadap sebuah regulasi tertentu atau tidak? Karena beda. Ketika misalkan Bapak Ibu merujuk kepada compliance PCI DSS, itu berbeda dengan ISO 27001. Itu berbeda dengan PBI gitu ya. Itu beda-beda gitu. Jadi kita akan rujuk itu. Nah, setelah itu baru kita lihat maturity-nya sekian itu. Nah, kita juga ada banyak service, nanti kita diskusi di belakang service-service apa saja yang bisa diberikan. Ada nge-hack lagi nih, udah 2 kali di-hack misalnya. Service apa saja yang kita bantu ke Pak Heri untuk melihat maturity-nya, gitu sih Pak. What is the main key in developing a sustainable and successful business? For Jababeka, it is to adapt through the era. For over 30 years, Jababeka Industrial Estate keeps adapting and evolving, providing ideal ambience and working environment for modern industrial communities. We have been awarded as the best industrial estate development and the best industrial developer in Asia in 2020. But the journey does not stop here. We keep adapting, expanding more possibilities, and building the future. Welcoming this future era, Jababeka Industrial Estate presents Jababeka E-Commerce Digital Hub, JEDI Hub. JEDI Hub consists of 4 clusters that can facilitate your future needs, which are Biomedical Tech Park Cluster, Halal Industrial Park Cluster, Science and High-Tech Park Cluster, and Startup Cluster. Biomedical Tech Park Cluster presents biomedical facilities, from laboratories to other facilities that can support you in the field of biotechnology, opening innovation opportunities for medical equipment, diagnostic, therapeutic, and also personal care. A cluster that assists you bring cutting-edge biomedical research from bench to bedside. Halal Industrial Park Cluster presents a halal industry area that is integrated and guaranteed, providing logistic and business facilities to support the production process of halal products. This cluster is projected to be the first premium bio-halal cluster in East Jakarta. Science and High-Tech Park Cluster presents an integrated technology concept with a smart building system that can be automatically controlled and programmed as needed. Equipped with electric vehicles, Science and High-Tech Park Cluster is designed to stimulate technology-based transformation of industrial structure with a smart AI. A new smart cluster that accelerates technology innovation through industrial networks, training centers, and research centers. Startup Cluster is designed to support new enterprises in competing the globalization era, opening new opportunities for new enterprises that are supported with world-class industrial estate facilities, equipped every small, medium, and large enterprises with an integrated business environment. JEDI Hub is designed to create expandable, manageable, and sustainable human spaces in Jababeka, fulfilling the future needs for manufacturers, business owners, and also society, providing a vibrant and modern digital hub to welcome the future of Industrial 4.0 and Society 5.0. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini waktunya sangat terbatas. Nanti bisa langsung. Oh, satu lagi. Oke, terakhir ya, Pak. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jen dari PC24 Telin. Ini sangat bagus banget ya kaitan dengan dialog ini, apalagi judulnya strategi memperkuat ketahanan digital di era pasca pandemi. Saya langsung saja to the point kaitan dengan malah dunia kesehatannya nih, ya. Ini kan kaitan dengan telemedicine, ya, dengan telemedicine. Jadi banyak sekali teman-teman di tenaga kesehatan ini sangat membutuhkan kaitan teknologi di telemedicine. Pertama kaitan dengan aturannya, ya. Aturan di Indonesia masih belum kaitan dengan aspek legal, terutama dengan medical record-nya, medical record, ya. Karena dengan digital ini sebetulnya akan terjadi efisiensi yang sangat luar biasa di dunia kedokteran kalau ini memang dilaksanakan dengan baik. Pertama kaitan dengan misalnya pemeriksaan lab. Kalau dengan era digital sekarang kan tadi yang Bu Ardini katakan harus diperiksa ini, periksa ini. Nah, tapi kalau dengan digital ini kan sebetulnya bisa dilaksanakan secara efisien. Sekarang itu banyak beberapa lab juga sudah langsung deret ya gitu ya, periksa nggak satu-satu. Contohnya gula darah dan sebagainya itu bisa bersatu dengan kolesterol dan sebagainya. Dan yang menyedihkan lagi di Indonesia itu kalau kita mau periksa ke rumah sakit lain, scan opinion, yang lab ini nggak kepake nih. Tapi dengan digital itu sebetulnya bisa termanfaatkan karena satu aturannya yang belum dibuat kaitan dengan telemedicine dan tenaga medis di sini juga sangat membutuhkan karena di era pandemi seperti ini dia juga membatasi jarak dengan pasien. Ya, apalagi yang awal-awal itu di balik kaca kan di sebelahnya dengan menggunakan CCTV, tapi teknologi kita belum. Nah, ini mungkin untuk teman-teman sekalian di era digital ini justru peluang masukan untuk membantu jajaran kesehatan ini di era digital. Kita belum intervensi ke situ, masih di masyarakat tadi TikTok dan sebagainya. Tapi di dunia kedokteran sendiri kita harusnya wajib bantu nih dengan teman-teman. Saya kira itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Pak Riki. Lagi oke. Baik Pak, jadi ini sebenarnya sempat saya sama kawan-kawan saya ketika saya ngambil master, waktu itu blockchain lagi rame-ramenya. Kemudian kita diminta sama salah satu lecturer kita, how you guys will find any possibility to create bisnis baru gitu ya, tapi dengan secure mungkin. Waktu itu saya come up dengan sebuah ide, kenapa kita nggak bikin sebuah solusi blockchain untuk medical. Nah, bisnis model yang saya petakan. Kenapa blockchain menjadi salah satu yang menurut saya efektif ya? Kenapa? Karena satu, blockchain itu kan mengenkrip semua data end to end. Jadi mulai dari si pasien ketika memasukkan data, kemudian si rumah sakit mengelola data, kemudian diserahkan ke apotek atau kemana-mana, itu semuanya end to end. Nah, pertanyaannya adalah sekarang itu masih silo, Pak. Industri itu masih silo. Saya lu gini, saya selalu ngomong juga ketika di sisi seminar-seminar, penjahat itu udah terorganisir. APT, Advanced Persistent Threat, itu dilakukan tidak hanya satu hari atau satu malam. Mereka melakukan attack itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu mereka punya organisasinya. Ada yang melakukan scanner, melakukan eksekusi, ada yang ngejualnya juga gitu, memonetizekan itu. Sementara kita industri yang diserang itu masih silo. Wah, ini industri bukan industri kesehatan nih. Sementara saya industri kesehatan. Ya udah biarin aja gitu. Kemudian ini industri banking nih. Saya bukan industri banking, ya biarin aja. Nah, harusnya kita udah berpikir bahwa integrated bisnis untuk mengamankan Indonesia itu udah terintegrasi. Salah satu dengan blockchain. Nah, blockchain nanti konsepnya adalah semua data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu possible untuk di-share di satu tempat. Gitu ya. Yang notabene ini terintegrasi dengan industri lain. Contoh misalkan ini. Saya sebagai pasien gitu ya, saya datang ke rumah sakit A. Di rumah sakit A itu sudah punya data saya tuh.
ya kan? History saya pernah sakit jempol gitu kan, kemudian sakit mata dan sebagainya, itu ada semua. Kemudian suatu ketika saya pergi ke kota lain yang notabene itu tidak ada rumah sakit cabang itu gitu. Nah, otomatis orang yang di rumah sakit yang saya datangin itu, otomatis kan dia kan nanya lagi, Pak pernah punya riwayat apa saja. Tetapi dengan adanya blockchain cukup melihat identitas saya, NIK misalkan, atau identitas saya, maka si rumah sakit yang ini itu udah bisa langsung melihat data saya. Kemudian pada saat pembayaran gitu kan, sekarang menggunakan asuransi lah. Oke, saya pada saat itu tidak menggunakan asuransi, saya pakai duit pribadi. Pakai bank apa nih? Bank apa? Oh, banknya misalkan bank ABC gitu ya. Kemudian ternyata kartu saya itu pernah kena fraud, ya kan? Nah, di blockchain itu ketahuan, Pak, kartunya nggak bisa dipakai, Pak. Kenapa? Karena Bapak barusan transaksi 5 menit yang lalu, Bapak transaksi misalkan di Jakarta, sementara saya ada di Padang gitu ya. Maka kan nggak mungkin dalam 5 menit saya bisa terbang gitu kan. Nah, ini langsung ketahuan nih, entah saya sebagai fraudsternya atau saya sebagai korbannya, gitu kan. Lalu dari misalkan, oh ternyata saya juga punya usaha nih, punya bisnis. Dari sisi saya itu, pemerintah bisa lihat, oh Ricky Setiadi ini punya usahanya ABCD. Nanti pajak tuh nggak bakalan ada istilahnya saya masukin laporan pajak, harta saya misalkan triliunan, tapi yang dilaporkan cuma 200.000 gitu kan. Atau koruptor lah misalkan, koruptor yang gajinya misalkan 5 juta tapi punya duit tabungan ratusan triliun gitu. Nah, dari blockchain itu kan ketahuan sebenarnya. Nah, dari sisi security, blockchain itu saat ini adalah teknologi yang lumayan sangat secure. Meskipun saya sama teman-teman pernah melakukan research, itu ada beberapa teknologi yang dikembangkan dengan blockchain masih bisa kita hack gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi ini saya sepakat bahwa harus ada industri atau harus ada satu solusi yang membantu. Ini tidak hanya telemedicine sih Pak sebenarnya. Di any kind of sektor industri itu membutuhkan. Kedepannya nanti IoT, blockchain itu sesuatu yang akan menjadi solusi yang bakal digandrungi oleh industri sebenarnya. Itu sih. Oke. Terima kasih Pak Ricky, Pak Sukoco, Bu Adini, Bapak Ibu semua, karena waktunya terbatas ya. Saya sharing dikit nih masalah fraud ya. Bapak Ibu, saya pernah ikut training fraud di Singapura. Bapak tahu nggak artinya fraud itu secara joknya itu ya? Fraud itu asalnya dari Jerman kalau salah saya. Artinya apa? Artinya nyonya. Jadi fraud itu terjadi karena nyonya. Jok. Oke, jadi itulah kenapa fraud itu susah diberantas karena dari nyonya. Ya, jadi oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Forum ini luar biasa sekali. Kita bisa ketemu lagi nextnya dengan tech forum yang kedua. Nanti Bapak Ibu semua yang ingin lebih eksplor lebih jauh lagi bisa langsung ketemu Pak Ricky, Pak Sukoco, Bu Adini. Ya nanti bisa tukar nama dan kita berharap kita mulailah ini yang new normal ini menjadi normal lagi. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Terima kasih.